kenapa Islam dan Yahudi nggak gabung aja jadi satu agama, satu Tuhan, satu kiblat? Ada yang bisa bantu jawab? Katanya Islam adalah agama penyempurna. Iya. Quran adalah penyempurna. Iya. Kok Tuhan yang maha sempurna harus kerja 2 kali supaya agamanya menjadi sempurna? Iya. Kalau Tuhan adalah maha segala-galanya, Iya. kenapa dia harus mengoreksi ajarannya? Iya. Apa Tuhan kelupaan waktu bikin agama pertama kali? Ada yang bisa jawab? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, di rumah yang dimuliakan Allah ini, Amin. rumah dari Ibunda Hajah Sarpini, dan bersama para ibunda, para ustadzah sekalian di sini ramai sekali. Kita bersantai. Iya. Habis dari usai bersyahadat masuk Islam barusan. Ini Ananda Yigal di belakang sedang pembinaan bersama Ustazah Etika Nur. Baik, sekarang ini Ustaz. Ya. Langsung to the point Ustaz ya. Insyaallah. Ini sekarang orang ya dari saudara kami para apologet dari Kristen. Iya. Ya. Sekarang ini bukan berdiskusi soal Bible, Iya. tapi menyerang fisik. Iya, pasti. Ini contoh. Ada yang Netizen tuh, netizen. netizen. Iya. Kainama dan Zakir Naik sebagai Islam Rohingya yang sudah menjadi WNI keturunan Bangladesh ingin bersaing dengan Islam Houthi WNI keturunan Yaman di NKRI. Boleh-boleh saja asal menghormati pribumi NKRI yang baik-baik, yang tidak selugu pribumi dahulu lagi. Oh, saya dibilang Bangladesh. Sama Dr. Zakir Naik katanya. Katanya sama. Allahu Akbar. Ini kan Kainama dan Zakir Naik gitu. Kainama dan Zakir Naik. Iya. Allahu Sebagai Akbar. Islam Rohingya katanya. Orang Rohingya saya. Yang akan istilahnya akan bersaing untuk mengusir pribumi. Iya. Nah, ini begini ya. Minta tolong untuk kalau berkomentar, menulis itu semua tulisan kita akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Iya. Jadi minta tolong untuk ya, karena tulisan itu mewakili diri Isi kita. hati, ya. Mewakili agama Anda. Iya. Kalau tulisannya baik, sopan, berarti itulah agama Anda. Iya. Begitu. Baik, begini. Ada pertanyaan yang bagus saat ini sekarang. Insyaallah. Islam dan Yahudi katanya Tuhannya sama. Oh, Kenapa tidak bergabung saja? Nah ini. oh. Baik. Sudah. Ya. Sebenarnya ada jawaban ini Apa tuh? dari Al-Quran. Tapi iya. nanti Ustadz Ki aja yang Ya, jawaban Al-Quran apa-apa. adalah Ini pertanyaan dari netizen ini. Agama Islam sama agama Yahudi lebih benar yang mana? Ya, kalau Islam dan Yahudi Tuhannya sama, kenapa Islam dan Yahudi nggak gabung aja jadi satu agama, satu Tuhan, satu kiblat? Ada yang bisa bantu jawab? Nah, baik. Insyaallah. Mari Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dimulai dari namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dimulai dari situ. Ini jawabannya. Secara ringkas, padat dan jelas, tapi punya dasar baik secara biblikal, teologikal maupun historikal. Ya. Kenapa agama Yahudi, agama Islam atau agama Yahudi yang benar? Kalau dua-duanya benar, Tuhannya sama, kenapa nggak gabung aja? Dimulai dari Bapak Abraham atau Nabi Ibrahim alaihissalam. Punya anak dua, dari dua istri. Yang satu namanya Ibunda Sarah yang diklaim mandul, tidak bisa punya anak, tapi menerima mujizat dari Allah Subhanahu wa taala, melahirkan di usia 87 tahun. Mandul usia 87 tahun tapi masih bisa melahirkan anak namanya Ishak. Artinya tertawa. Hahaha. Itu Ishak. Artinya. Jadi kalau dia namanya Ishak, ganti aja deh mendingan. Kan Rasulullah punya kasih nama yang baik-baik itu. Ya. Agak lucu juga Ishak. Ya tapi kalau udah dipakai ya nggak apa-apa. Oh itu kan keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Allah, ya silakan. Tapi artinya harus tahu dulu, artinya tertawa dalam bahasa Ibrani.
ngakak gitu. Ishak itu artinya tertawa terkekeh-kekeh gitu. Ishak artinya. Nah, sebetulnya anak tertua Nabi Ibrahim dari istri kedua, namanya Ibunda Siti Hajar. Ibunda Siti Hajar adalah putri ketiga atau keempat dari Raja Firaun. Ini putri raja, ini orang kaya, darah biru. Diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menemani Ibunda Siti Sarah. Oleh Ibunda Siti Sarah diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai istri untuk bisa dapat keturunan. Itulah budaya orang-orang Irak zaman itu. Iya. Maaf, Nabi Ibrahim bukan orang Yahudi. Nabi Ibrahim bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, bukan. Beliau orang Irak. Nama kampungnya Ur Kasdim. Ur itu artinya or, api. Kasdim kotanya. Kota di mana tempat beliau dulu dibakar. Apinya besar sekali. Makanya namanya Ur, or, api besar. Nah, Islam itu adalah agama yang bersamaan dengan agama Yahudi. Pelan-pelan. Yang mana yang benar? Islam apa Yahudi? Dua-duanya keluar dari sumber yang sama. Bapak Abraham sumber keyahudian agama lewat Ishak, punya anak namanya Bapak Yakov atau Yakub alaihissalam. Yakub alaihissalam punya anak 12, Ruben, Simon, Levi, Isakar, Yehuda, Gad, Naftali. Ini Yehuda nih, anak kelima nih, yang jadi bangsa Yahudi sekarang nih. Ruben, Simon, Levi, Isakar, Yehuda, Gad, Naftali, Asher, dan Zebulon. 11 yang paling ganteng, Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam. 12 Benjamin, Bene, Amin, Yamin. Anak yang benar, anak bungsu. Anak yang benar, anak kanan. Kanan itu Yamin. Yamin, Shimal. Ah, iya. Bahasa Arab ya. Bahasa Ibrani-nya Yamin, kanan. Sama ya. Jadi anak yang baik gitu. Tangan kanan bungsu. Seperti pemimpin Israel namanya Benyamin Netanyahu. Natan itu artinya pemberian. Yehu, ini yang tadi kita bilang. Artinya Tuhan, Yehu. Bukan Allah. Yehu artinya Tuhan. Jadi Benyamin Netanyahu, pimpinan Israel sekarang, artinya namanya anak bungsu pemberian Tuhan. Nah, yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Agama Yahudi dari Bapak Abraham turun ke Ishak, ke Yakub, Bani Israel atau Bani Israel. Nah, yang satu lagi, agama yang sama itu turun melalui jalur Ismail. Nanti turun 12 raja-raja di negeri Arab, namanya Arabian Felix, turun sampai dengan sanadnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Nah, yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Kalau berarti ada dua agama Yahudi, agama Islam. Tidak, agamanya satu. Pelan-pelan. Sebelum ada istilah, agama Yahudi itu kan nama istilah. Sebelumnya namanya apa? Shalom. Agama Yahudi itu nama agamanya sebelum disebut agama Yahudi sekarang, namanya Shalom. Dari kata apa? Salam. Assalamah. Maka itu mereka, orang-orang Yahudi sampai detik ini kalau masuk rumah atau ketemu orang, Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Orang Islam, Assalamualaikum. agama Yahudi itu sebetulnya asalnya adalah agama Islam. Keluarnya dari siapa? Dari Bapak Abraham atau Nabi Ibrahim alaihissalam. Kepada dua anaknya. Cuma yang satu jadi Yahudi, yang satu tetap jadi Islam. Sampai sekarang. Yang mana yang benar? Di awalnya ya dua-duanya benar. Orang sama Islam. Gimana beda? Cuma begitu dibedakan jadi Yahudi, itu. Tuhannya sama nggak? Sampai detik ini, sampai kiamat sama Tuhannya. Karena orang Yahudi diajarin Tuhannya oleh nenek moyangnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sama sumbernya. Namanya siapa? Eloah. Elohim. Elohenu. Elohecha. Elai.
Elle. Jadi Allahku, Allahmu, Allah kita. Oleh sebab itu Shema bunyinya Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. sadar. Canggih kan? Lo Adonai Lecha. Ya. Ya. Jadi kalau ditanya yang mana yang benar, sebetulnya dua-duanya itu satu, tidak ada dua. Jadi kalau ada yang masih nanya, kan beda, satuin aja yang mana yang benar. Ketika jadi Yahudi itu baru berbeda. Coba tanya dia, sholat nggak? Sholat. Kenapa namanya bukan Islam jadi Yahudi? Karena orang Yahudi nggak mau deket-deket sama orang keturunan Ismail. Kenapa? Mereka bilang itu keturunan budak, keturunan babu, keturunan pembantu. Namanya Hagar. Padahal tidak pernah ada ceritanya dia jadi pembantu, tidak. Beliau itu Ibunda Siti Hajar adalah putri Fir'aun, the daughter of Pharaoh. Waduh, putri. Ya udah ya. Jadi agamanya satu. Begitu timbul kata-kata agama Yahudi, baru itu beda. Sehingga Allah di dalam Al-Quran berfirman, ini Yahudi ini nakal. Ingatlah ya Bani Israel, selalu begitu kan? Ingatlah ya orang Yahudi. Mereka tidak akan suka sama jika engkau belum mengikuti agama mereka, yaitu orang-orang Yahud. Angkal Yahud walan Nasara tattabi'a millatahum. Nah, kenapa dipisahkan Yahudi? Karena Yahudi banyak membuat sesuatu yang tidak diajarkan. Pada saat itu ya. Insya Allah orang ngerti lah bahwa ini bukan menghujat keyahudian, tidak. Contoh begini, maaf banget. Ada tulisan di dalam Talmud, Nabi Adam bersetubuh dengan hewan. Ini nggak boleh, ya kan? Boleh. Lalu ada di dalam Talmud, istri pertama Nabi Adam itu bukan Ibunda Siti Hawa, tapi namanya itu siapa? Lilith, Lilith. Coba buka. Ini yang membuat ajaran yang tadinya satu, namanya Shalom, Assalamah, Salam, Al-Islam, Assalam, jadi pecah. Begitu ajaran ini masuk ke Yahudi, gitu. Lilith, Lilt, ada gambar. Oh, gambar ya. Gambar. Nah tuh, yang ini coba. Yang mana ini? Ya boleh. Lilith itu adalah maaf ya, syaitan. Itu gambarnya, kasih lihat ibu-ibu, bunda. Ajaran-ajaran ini dari mana gitu, ya? Jadi ada banyak lagi deh. Kalau saya cerita, aduh pasti nggak bisa makan. Itu sebabnya Al-Quranul Karim menyatakan ada yang aneh ini dengan keyahudian, ya. Tapi jika mereka kembali kepada kebenaran, maka wajiblah kena kepada mereka satu hukum. Apa? Mereka kan bilang kami agama Yahudi agama yang benar, karena kami mengikuti hukum Taurat Musa. Kamu ikutin hukum Nabi manapun, ketika Rasulullah datang seharusnya ikut Rasulullah. Ada nggak itu di kitab mereka? Ada. Tapi ulangan, mereka nggak mau ikut. Yang ulangan 18 itu. Mantap, jago. Ya enggak lah, jago Ustadz kayak saya cuma ngikut aja. Ada. Disuruh ikutin seseorang nanti yang datang. Namanya Muhammad. Ada tulisannya. Wallahi ada. Tapi mereka nggak mau. Kenapa? Aku nggak mau ngikutin Nabi orang Arab. Karena orang Yahudi lebih mulia dari orang Arab. Orang Arab itu keturunan Ismail.
Ismail itu anak babu, anak pembantu. Nggak mau saya. Dibilang Ismail itu kelakuannya seperti keledai liar. Nggak mau saya. Padahal mereka tahu itu benar. Demikian Ustaz, apakah ada yang benar, agama mana yang benar? Islam atau Yahudi? Islam. Karena Yahudi pun dulu sebetulnya namanya Islam. Shalom, Assalam. Lalu kalau Tuhannya sama, kenapa nggak disatuin? Ngapain disatuin? Orang udah bersatu dari dulu kok. Demikian jawabannya. Jadi Yahudi itu Bismillah. awal muncul itu lurus begitu Ustaz. Lalu campur dengan berbagai ajaran yang akhirnya menjadi belok dan jadilah agama Yahudi yang seperti sekarang. Begitu Kang Budi. Ini pertanyaan yang nyambung Ustaz sebenarnya ini. Memang kalau netizen itu banyak pertanyaan. Ini Ustaz. Ustaz itu paling bisa. Katanya satu lama-lama banyak. Enggak, ini nyambung ini, nyambung. Iya. Nanti jawabannya Ustaz nyambung soalnya. Oke. Biar ini linear kita. Naam. Enggak. Insyaallah. Baru lagi. Naam, insyaallah. Katanya Islam adalah agama penyempurna. Iya. Quran adalah penyempurna. Iya. Kok Tuhan yang maha sempurna harus kerja 2 kali supaya agamanya menjadi sempurna? Iya. Kalau Tuhan adalah maha segala-galanya, Iya. kenapa dia harus mengoreksi ajarannya? Iya. Apa Tuhan kelupaan waktu bikin agama pertama kali? Ada yang bisa jawab? Ada. Bisa jawab. Ini orang pertanyaannya aneh-aneh. Mengapa Tuhan menjadikan Islam sebagai agama penyempurna? Apakah Tuhan kelupaan? Yang lupa bukan Tuhan. Manusia kurang ajar. Terutama Yahudi dan Nasara. Kok Ustaz terlalu terus terang? Iya. Karena yang mengacak-acak firman Tuhan cuma 2. Orang Buddha enggak, mereka punya kitab sendiri. Iya. Orang Hindu enggak, punya kitab sendiri. Buddha itu Veda, Tripitaka. Iya. Hindu itu Veda. Lalu agama kepercayaan, kayak kejawen, kayak apa? Mereka punya bacaan sendiri dalam bahasa Jawa. Kalau di Sunda tuh ada namanya Sunda Wiwitan. Ada budaya sendiri, bukan agama, budaya itu. Apa namanya? Apa dibilangnya turun temurun ya? Iya, budaya turun temurun dari nenek moyang. Itu bukan agama. Kita harus hormati itu. Yang rese ini. Oleh sebab itu Allah menurunkan Al-Quran untuk menyempurnakan. Gini, si bunda bikin sayur pura-pura. Urap kan kalau dibarik pura-pura. Bikin sayur urap, ya. Udah jadi sayurnya, dirasa kurang garam. Ditambahkan garam secukupnya. Itu menyempurnakan enggak? Sih? Bener ya? Ngerti ya? Berarti sesuatu yang disempurnakan berarti sudah ada. Pertanyaannya bilang, kok berarti kerja 2 kali? Enggak, 1 kali. Kan itu barangnya udah ada. Agamanya kan udah ada. Sayur urapnya kan udah ada. Cuma kurang sempurna, bener nggak? Tambahin garam. Dirasain enak. Baru bilang ke bunda-bunda yang lain, bunda, sayur ini di pinggan yang ini sudah sempurna. Bawa kepada para tamu untuk dimakan. Itu. Kenapa Tuhannya orang Islam menyempurnakan? Berarti kerja 2 kali dong. Apa Tuhan lupa? Enggak. Tuhan justru menyempurnakan supaya manusia tahu ada orang kurang ajar di bumi ini yang merubah-rubah ajaran Allah dari sejak zaman dulu, baik firman-Nya maupun tatanan ibadahnya. Dimasukkan hal-hal yang aneh-aneh. Contoh perubahan nih. Ini contoh. Yang kemarin aja buka. Supaya bisa kasih lihat ibu-ibu. Ya. Supaya bisa kasih lihat ibu-ibu. Ya. Ya saya 56 Kidung Agung 516 yang bahasa Indonesia yang buka itu. Kidung Agung. Kita kasih lihat ya ibu-ibu ya. Para ustazah, para bunda. Ini ada yang kurang ajar sehingga Allah datang lagi. Tuh kasih lihat.
Ustazah. Ini Bible mereka nih. Ini Bible mereka. Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Kata-katanya manis, semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Segala sesuatu pada laki-laki itu menarik. Tutur katanya manis semata-mata. Tidak ada dusta pada bibirnya. Nggak ada nama Muhammad, padahal aslinya ada. Kan ini kurang ajar. Inilah yang perlu disempurnakan, dikembalikan lagi sama Allah. Sampai akhirnya turun surat Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Sadaqallahul adzim. Pada hari ini kata Allah, aku sempurnakan dan aku jadikan menjadi nikmat bagimu. Apa itu? Islam sebagai agama. Karena yang lain udah kurang ajar. Di situ udah jelas-jelas ada nama Muhammad, kagak ada. Ah bohong, emang nggak ada kok. Kasih tahu Ustaz Tipo. Ya. Geser ke bawah. 4 cocok. Iya betul. Kosong. Nih ya, liatin. Diumpetin Ustazah. Ini kitab suci apa-apa. Ya. Diumpetin. Tuh, Ustaz Ipung buka tuh. TWOT. Klik. TWOT ya? Iya. Yang ini? Iya, klik. Nah, itu kan nanti kecilin dulu, nanti ada kotak di sampingnya tuh. Kotak kuning baca. Ya. Diumpetin coba. Nakal nggak tuh? Ini. Tuh. Definition. Definition. Iya. Tuh, the name itu tuh baru. Mana Ustaz? Hamidah tuh. Hamidah means Hamidah means nah itu. Hamidah means Mana Ustaz? ini nih, Hamidah. Hamidah means Oh, Hamidah means silakan sorot. praise, and the name Muhammad comes from the root. The name, nama Muhammad tadinya ada, dipindah, kemudian dihapus. Parah. Masih banyak lagi ayat-ayat yang dirubah. Ayat berikutnya mau tahu yang dirubah yang paling parah, yang apa? Kitab suci bahasa Arab, Mobi. Ustaz, habis ini udah. Yang menjawab ya, yang tadi saudaraku yang bertanya ya. Itu kayaknya orang yang sama kayaknya. Iya. Bertanya dalam tempo waktu yang berbeda. Iya. Karena kata-kata akhirnya ada yang bisa bantu jawab itu. Iya. Kitab Kepada saudaraku suci. yang bertanya, berarti Tuhannya orang Islam kerja 2 kali. Apa Tuhannya orang Islam lupa? Kau yang lupa, kurang ajar. Ada orang Kristen yang roba-roba itu. Kitab suci Mobi bahasa Arab. Ya. 1 Timotius 25 biasa. 1 Timotius. Kita lihat ya. Sekarang udah nggak ada kata-kata ini. Ini kan ini apa ini? Pasal 5. 25. Yang 5 nomor 5. Iya. Pasal 2 nomor 5, bukan 25. Oh iya. Pasal 2 nomor 5. Silakan kasih lihat sama Ustazah tuh. Ya. Bacaannya. La ilaha illallah. Tuh. Ayo. Ini. Ayo, tuh. Besar, kita besar. Tuh segede alen gambreng tuh. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tuh. Namun di kitab suci Ortodoks Kristen Koptik yang terbaru terbitan sekarang udah dirubah. Saya udah cek. Saya udah dicek. Tuh Ustaz Ipung udah ngecek tuh. Hei, sudah yang Saya kan bertanya. beli yang terbaru, Ustaz. Ini tuh dengerin Kitab Ustaz Ipung. suci Alkitabul Muqaddas yang Bible bahasa Arab terbitan terbaru udah dirubah, kata-katanya sudah tidak la ilaha illallah, udah dirubah. Banyak yang dirubah, banyak yang dibuang, diganti sama yang baru. Ini kan kurang ajar namanya, merusak firman Allah. Ya Allah kembalikan melalui Al-Quranul Karim. Demikian Ustaz. Ya, baik. Ya. Dia kurang kerjaan. Baik, alhamdulillah, insya Allah sudah menjawab. Alhamdulillah. Nanti kapan-kapan kita akan bertanggung jawab. Ustadz K yang nanggung, saya yang jawab. Terima kasih. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Ayah Sofia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban
dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging, lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran, wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoy Laklak, Mu'alaf Bolang Mongondo, Mu'alaf Pedalaman Uwe Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain, dengan ketentuan sebagai berikut.